Mundur maju lagi. Ini sudah Pak, Berapa jenis yang ada di sini? 57 spesies ini. Masih terus mundur terus. Ini yang totalnya 27 hektar ya. Tapi total semuanya dan agak berjarak nih. Mohon maaf. buat bukan akarnya. Nggih, mohon maaf berjarak. Mas Molang tolong. Ini ada yang bersih. Belakang. Kita bisa menghadiri acara peresmian kebun raya mangrove di kota Surabaya dan sekaligus alhamdulillah ini bisa diresmikan langsung oleh Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Haja Megawati Soekarno Putri. Alhamdulillah Ibu, kalau saya boleh cerita sedikit tentang mangrove ini adalah tempat yang dulu Ibu Risma itu berdarah-darah mempertahankan tempat ini Ibu. Setelah itu dipertahankan, tidak ada tempat yang lain bisa masuk, kita jadikan konservasi, dan setelah itu berkembang menjadi mangrove seperti hari ini. Dan sesuai dengan arahan Ibu Megawati, sehingga kami menjalankan mangrove ini tidak hanya digunakan sebagai tempat mangrove, tapi ada edukasi, ada tempat pariwisata, tempat bergeraknya anak-anak muda yang ada di kota Surabaya, karena sejak awal anak-anak ini harus mengenal lingkungannya, mencintai lingkungannya. Jadi kami terus berkembang dan kami berharap sesuai dengan arahan Ibu, mohon arahan dan bimbingan sehingga mangrove ini jauh lebih baik dan sempurna daripada hari ini, karena masih banyak kekurangan kami. Dan kami sampaikan di sini ada 57 spesies yang ada, dan insya Allah kami juga akan bekerjasama dengan tempat lain sehingga kami bisa menambah jumlah spesies yang ada di kebun mangrove Surabaya ini. Juga menggerakkan kebun raya mangrove ini sebagai tempat pariwisata yang semuanya yang bekerja adalah warga miskin di kota Surabaya, yang hasilnya juga kita berikan untuk warga miskin seperti yang ada di Romo Kalisari. Jadi nanti kalau menaik perahu itu adalah menukar dengan mangrove yang akan kita tanam, dan mangrove-nya dibeli dari para petani yang sudah menyediakan. Juga ada ATV, juga ada perahu, ada jet ski, itu nanti akan dikelola oleh seluruhnya oleh orang miskin yang hasilnya untuk mereka, sehingga kami bisa mengentas kemiskinan di kota Surabaya. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional yang kami hormati Bapak Dr. Laksana Trihandoko FSC, kami persilahkan. Pertama saya mengucapkan selamat untuk area-area Surabaya khususnya, dan tentu warga Jawa Timur yang sudah berhasil menciptakan kebun raya yang sangat unik ya. Ini sangat unik Pak Heri, di antara 45 kebun raya di Indonesia yang lain gitu, dan ini salah satu yang menurut saya dikelola dengan sangat-sangat baik dan konsisten, karena tidak semua pemerintah daerah berhasil mengelola secara konsisten. Jadi kami memang sesuai Perpres, kami berkewajiban untuk membina dan kemudian membuat penetapan status kebun raya yang telah diusulkan oleh berbagai pemerintah daerah, dan ini salah satu bisa saya sampaikan yang terbaik. Jadi selamat untuk warga Surabaya ya. Jadi kita ikut bangga dengan segala macam biota, flora dan fauna yang ada di dalamnya. Jadi kita tidak tahu, barangkali di sini ditemukan mikroba yang bisa menjadi obat kanker misalnya, ya, karena kami ada tim yang melakukan riset khusus dan menemukan ada mikroba di Teluk Jakarta yang sangat kotor itu, yang bisa hidup di situ, itu berpotensi menjadi obat kanker kolon misalnya ya. Jadi hal-hal seperti ini yang tidak boleh kita lupakan. Jadi sebenarnya kebun raya tidak hanya untuk mengkonservasi, tapi akan menjadi soko biru perekonomian berbasis ekonomi kreatif, berbasis riset Indonesia ke depan. Alhamdulillah, puji syukur telah ditandatangani Mangrove Surabaya. Dilanjutkan dengan penyerahan bibit tanaman hasil eksplorasi. Yang awal kebun raya mangrove Surabaya ada 57 jenis mangrove, dan saat ini menjadi 58 koleksi jenis mangrove yang ada di kebun raya mangrove Surabaya. Matur nuwun sangat Ibu telah memberikan. Kenapa sih dari di mobil dari kemarin Kak Eri
sebagai penanggung jawab wali kota Surabaya itu, kalau sebelumnya minta Bu yang buka kebun raya mangrove. Oh udah jadi ya, karena sebetulnya ini inisiasi saya sama Ibu Risma. Ketika Ibu Risma itu bertanya, mula-mula yang Kenjeran, beliau bilang begini, Bu, bagaimana ya untuk nanam sesuatu supaya Kenjeran itu jangan gersam. Dan saya spontan saja, Mbak, cari yang namanya cemara udang. Nah supaya wartawan itu nggak kerjanya ngebully, ini namanya cemara udang nih. Tuh, kenapa namanya cemara udang saya juga tidak tahu, itu diberikan dari dulu. Tapi karakter cemara udang ini adalah tentu sebagai pengiyup dari sebuah tempat, juga dapat menahan kalau ada rob atau justru juga tsunami. Mangrove ini supaya tahu coba kenapa Surabaya itu kan kota panas, tapi kenapa ini sejuk? Karena mangrove itu kerjanya mengeluarkan oksigen dan mengambil polutan, jadi CO2-nya diambil. Udah begitu, oleh sebab itu namanya biota laut itu seneng banget di sini. Kalau tidak percaya, kamu pergilah mancing. Ada udang, ada kepiting, ada ikan dan lain sebagainya. Karena tempat ini akan menjadi tempat pembenihan dia. Nah, saya kalau disuruh ngomong politik bisa, disuruh ngomongin yang namanya kurang rame lah nepokinnya. Kenapa saya disuruh Pak Jokowi jadi BRIN? Padahal saya bilang, Pak udahlah, capek saya Pak, udah PIP raya itu nirlaba. Jadi biasanya kami melihat kalau ada perlu sebuah bantuan, kami minta kepada teman-teman untuk bisa memberikan gotong royongan. Nah untuk ini mangrove kami sudah bisa mengumpulkan itu Pak Wali Kota sekitar 2M. Tapi kami ingin untuk kalau bisa itu untuk bisa menambah koleksi spesies yang baru dan spesies mangrove itu hampir kalau yang saya dengar itu 100-an. Jadi ini baru separuhnya. Sehingga Pak Handoko bilang ya saya lebih pintar dari beliau. Ini betul-betul sebuah prestasi karena dari dulu saya sudah bicara soal mangrove karena orang tuh kayaknya lupa kalau kita ini negara kita itu adalah negara kepulauan terbesar di dunia.